visi dan misi pemerintahan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Indonesia Emas tahun 2045. Dengan bonus demografi yang hampir mencapai puncaknya, apakah mimpi negara kita untuk menjadi Indonesia Emas tahun 2045 bisa tercapai? Atau akan tetap menjadi mimpi selamanya? Indonesia Emas tahun 2045 menjadi perbincangan sekaligus fokus utama pemerintahan Indonesia untuk membangun negara yang mampu bersaing dengan negara lain. Keinginan tersebut tentu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mari kita lihat keadaan sumber daya manusia di Indonesia saat ini. Diperkirakan Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030, di mana itu menjadi peluang besar bagi negara Indonesia. Tapi, apa artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh United Nations Development Program Indeks Pembangunan Manusia, pada tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 14,6%, jauh lebih rendah daripada Malaysia yang memiliki presentasi hingga 28%. Hal tersebut terjadi akibat banyaknya permasalahan pendidikan di Indonesia yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah minat dan kemampuan literasi. Minat literasi di Indonesia masih sangat minim dan tergolong kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Melalui penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, diketahui bahwa indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, hanya ada 1 orang dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. Bahkan, berdasarkan data yang diperoleh dari riset World's Most Literate Nations Rank pada Maret 2016 oleh Central Connecticut State University, diketahui bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari total 61 negara. Lebih parahnya lagi, berdasarkan survei yang dilakukan oleh The Trends in International Mathematics and Science Study pada tahun 2011, dilaporkan bahwa lebih dari 95% siswa di Indonesia hanya mampu menjawab pertanyaan taraf menengah saja, sedangkan sekitar 50% siswa di Taiwan mampu menjawab pertanyaan dengan taraf tingkat tinggi. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa minat literasi di Indonesia itu masih sangat rendah. Hal itu terjadi karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi, mulai dari kesadaran diri, lingkungan, akses membaca yang sulit, kurikulum pendidikan yang tidak mendukung, sedikitnya perpustakaan, serta mahalnya harga-harga buku yang beredar di pasaran. Hal-hal inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia sangat kurang dalam literasi. Halo Cesa. Oh, apa? Kamu kenapa? Gak apa-apa, aku lagi mikir aja sih. Aku tuh tadi habis nonton video tentang literasi Indonesia gitu. Katanya sih literasi di Indonesia sedang mengkhawatirkan ya. Emang bikin khawatirnya apa? Yang bikin khawatir tuh ternyata di Indonesia minat literasi tuh sangat rendah tau. Kalian tahu nggak sih? Oh iya, aku juga tahu. Kemarin aku baca di buku itu katanya minat literasi orang Indo tuh cuma 0,1% berdasarkan penelitian UNESCO. Kalau kayak gitu benar-benar mengkhawatirkan ya. Tapi kalian ada cara nggak sih buat meningkatkan minat literasi di Indonesia? Kalau menurutku dilihat dari jurusan kita kan bisnis digital, jadi kalau aku mau nyaranin gimana kalau kita bikin aplikasi perpustakaan digital. Nah, bagus tuh, suka idenya tuh.
Terus menurut kamu kalau kita buat perpustakaan digital, fitur-fitur yang ada tuh bakal apa aja ya? Aku udah nyiapin sih untuk fitur-fiturnya. Nanti kita tuh ada 4 fitur. Aku udah mikirin 4 fitur utama dari aplikasi kita nanti. Yang pertama itu ada bacaan, yaitu tempat mencari buku yang bisa difilter sesuai dengan topik, huruf, usia. Terus ada jadwal membaca harian juga, yaitu pengguna bisa menentukan jadwal membacanya. Yang pengguna tuh nanti bisa dapetin notifikasi dari aplikasi kita buat ingetin mereka untuk baca. Ada juga fitur rekomendasi bacaan, kayak misalnya sekarang tuh lagi populer buku apa sih, terus sama kayak pengguna itu tuh suka sama topik apa sih, itu bakalan kita rekomendasiin. Selain itu kita juga ada fitur komunitas untuk membentuk komunitas sama orang-orang yang suka membaca, biar mereka tuh bisa nyalurin kalau oh buku ini bagus, kalian harus baca buku ini. Terus sama ini juga aku mau nambahin fitur buat perpustakaan terdekat, buat orang-orang tuh tahu kalau misal dia ada di sini, misal dia di Bandung, perpustakaan terdekat dia di lokasi dia di Bandung tersebut tuh di mana sih gitu. Menurut kalian gimana? Menurut aku sih fitur-fitur yang ada udah bagus banget ya. Apalagi fitur-fiturnya tuh pasti bakal bisa membantu teman-teman kita yang minat literasinya kurang ataupun yang akses bacanya terbatas. Ini juga bisa jadi sebuah prospek bisnis yang lumayan loh menurut aku. Benar juga ya. Pokoknya idenya emang bermanfaat sama bisa bikin untung ya. Iya. BTW kayaknya udah sore nih. Mau hujan juga. Gimana kalau kita balik aja? Ya yuk, balik. Yuk.